Baik teman-teman, ini materi yang penting sekali untuk mengecek tren pertumbuhan ekonomi nasional kita. Memang seriesnya masih sering nama, tapi ada satu gambaran yang penting teman-teman, perhatikan. Ada yang namanya fluktuasi ya. Ada fluktuasi yang namanya pertumbuhan ekonomi teman-teman. Ini awalnya, ini di awal tahun 2010 kita punya growth ekonomi sebesar 6,81%. Berkurang sedikit ke 6,44, turun lagi ke 6,19, turun lagi 5,56. Nah, makanya teman-teman di era 2000-an, 2015 ke sini kita sudah mulai terbiasa dengan pola pertumbuhan 5% plus minus. Ada istilah itu ya, ada istilah pertumbuhan ekonomi di tahun 2000-an itu ya, 2010 sampai dengan 2017 itu kita udah terbiasa dengan kata-kata pertumbuhan ekonomi kita 5% plus minus. Kalau nggak 5,1 atau 0,2 mungkin 4,9 atau 4,8 gitu. Jarang kita tuh dapat pertumbuhan ekonomi yang jumping ke 6-7% di tahun 2000-an ini. Ingat tadi kita sudah banyak kekurangan atau kehilangan sumber daya alam yang selama ini menjadi prioritas ataupun primadona untuk ekspor. Kita sudah mulai berkurang dari sisi suplai minyak dan gas dan juga batu bara. Sudah mulai semua sumber daya alam yang sifatnya tak dapat diperbarui untuk Indonesia itu sudah mulai berkurang. Artinya sekali lagi kawan-kawan, kita harus melakukan sebuah reorientasi pembangunan ekonomi yang lebih ya mengutamakan pemanfaatan bahan baku lain di sektor industri agro terutama. Itulah kita punya sawit ya, kita punya beras, kita punya berbagai macam sumber daya alam ya yang punya basis sektor pertanian, itu kita bisa terus galakan ya. Nah, kawan-kawan, NSB itu pun menyadari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak juga berarti akan mereduksi tingkat kemiskinan. Ini paling penting teman-teman. Kalaupun kita nanti bergerak ke 8%, ya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mengecek atau melakukan sebuah orientasi ke 8%, hati-hati juga apakah di saat peningkatan pertumbuhan ekonomi 8% ada juga ya kondisi reduksi tingkat kemiskinan. Ini penting. Jangan gini, kita naik growth-nya, ekonominya naik, pertumbuhan ekonomi naik betul ke 8%, tapi ternyata juga tingkat kemiskinan bergerak ke double digit. Dari 9% sekarang naik ke 12% atau 13%. Inilah yang dinamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Ini PR kita semua nih. Kita nggak cuma memfokuskan pada unsur pertumbuhan ekonomi, tapi kita juga harus memastikan bagaimana upaya untuk apa ini? Mengurangi tingkat kemiskinan, kawan-kawan. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Rata-rata kita hanya fokus ke pertumbuhan ekonomi, tapi lupa bagaimana cara untuk mereduksi tingkat kemiskinannya. Inilah PR besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Itu kawan-kawan. Ya. Data BPS rasio Gini Indonesia 2015-2021 kawan-kawan. Ya. Perhatikan, ini ada 3 nilai rasio Gini untuk 3 wilayah. Ya, ada wilayah perkotaan yang berwarna biru. Ini tren rasio Gininya. Ada rasio Gini warna orange. Ini gabungan perkotaan dan perdesaan. Dan yang warna hijau ini adalah rasio Gini untuk wilayah perdesaan, teman-teman. Ya. Nah,
Ada yang unik teman-teman ya, bahwa untuk rasio gini perkotaan itu di level rata-rata ya, itu 0,4 rata-rata. Ya. Nah, fluktuasi kadang-kadang timpang tinggi ya. Kadang-kadang sudah mulai turun gitu ya, tidak timpang di perkotaan, dan naik lagi, naik lagi ya. Nah, tapi yang menarik di desa kawan-kawan, di desa itu relatif tidak setimpang di perkotaan. Perhatikan yang warna hijau ini. Nilai rasionya, perhatikan, nilai rasio gininya 0,3 rata-rata. Ya. Di perkotaan 0,4 sekian, di desa itu 0,3 sekian. Pertanyaan saya, masyarakat mana yang lebih timpang kehidupan ekonominya? Di perkotaan atau di pedesaan? Di perkotaan. Kenapa? Karena nilai koefisien atau rasio gininya mendekati 1 ya, naik 0,4. Sementara di desa rendah 0,3. Gabungan keduanya ini yang warna orange, perkotaan dan pedesaan ya, lebih rendah dibanding perkotaan murni, tapi di atas dari pedesaan. Yang ingin saya simpulkan, perhatikan ujungnya aja, perhatikan yang ujungnya. Dari awalan September 2015 sampai dengan di ujung data ini ya, September 2021, rata-rata baik itu di rasio gini perkotaan, rasio gini perdesaan, ataupun rasio gini perkotaan dan perdesaan menunjukkan tren yang menurun di ujungnya ini ya. Nah, lagi-lagi kita apresiasi bahwa untuk tahun tersebut tren ini, misalnya data tren ini menunjukkan perbaikan pemerataan pendapatan pada setiap level, baik itu perkotaan, perdesaan maupun perkotaan dan perdesaan. Cuman simpulan kami dalam hal ini ya, mohon izin dengan segala hormat, bukan tidak berarti tidak bersyukur, kita belum bisa menyentuh angka 0,2 atau 0,3 sekalipun. Di desa yang adem ayem semua, tidak ada perbedaan income yang menyolok, ataupun di kota ya belum bisa menyentuh level 0,3 atau 0,2 sekalipun. Di sini misalnya 0,2 ya, belum. Ini sebagai sebuah PR besar. Ingat, di saat kita tumbuh tinggi pertumbuhannya, kita juga harus memastikan bagaimana pemerataan pendapatannya harus makin merata, harus mendekati rasio gini mendekati 0 ya, 0,2, 0,1 lah. Itu harapan kita semua sebagai sebuah bangsa. Terima kasih.